Shalom. Sekali lagi, shalom. Bagaimana kabarnya saudara? Dahsyat luar biasa, amin. Coba lihat kiri kanannya, bilang sama dia, kamu dahsyat. Bilang juga sama dia, kamu juga. Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Kalau Allah kita dahsyat, maka anak-anaknya pasti dahsyat dan luar biasa. Sehingga saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, buang semua keraguan, buang semua keputusasaan. Kalau ada akar pahit, kalau ada sakit hati, engkau buang itu jauh-jauh. Engkau harus terima firman yang memerdekakan. Engkau harus terima firman yang membangkitkan. Engkau harus belajar kepada Yesus, maka engkau pasti berkemenangan. Haleluya. Saya sangat tertegun dengan firman Tuhan. Ya, melalui nubuatan yang disampaikan, hambaku buang pikiran yang sia-sia. Oh Tuhan, ampuni kalau ada pikiran yang sia-sia. Makanya saya mau semangat. Haleluya, mau semangat. Saudara juga harus semangat. Haleluya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan iman. Maaf, saya tidak berbicara tentang pertumbuhan dompet saudara, tetapi saya berbicara tentang pertumbuhan iman. Haleluya. Saudara siap bertumbuh? Saudara siap bertumbuh? Pak Pendeta, saya sudah bertumbuh. Pak Pendeta, saya sudah bertumbuh nih. Tapi saya nggak ngerti maksud pertumbuhan Pak Pendeta ini apa. Nah saudara, kita akan belajar lebih jauh lagi dari firman Tuhan. Kita buka ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Efesus pasal 4. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Kalau saudara tidak bawa Alkitab, saudara boleh buka gadget suci saudara. Ya, silakan. Karena Alkitab kan kitab suci. Nah, kalau di handphone ada Alkitab, itu namanya gadget suci. Walaupun kesuciannya diragukan. Oke? Yang tidak bawa Alkitab dan gadget suci, maka saya yakin Anda sudah hafal di luar kepala. Haleluya. Oke, kita akan lihat sama-sama Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang sudah siap membaca firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Masih agak ngantuk soalnya saya ini. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus bertumbuh. Kita harus terus bertumbuh. Sebab kalau kita tidak bertumbuh, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kekristenan kita. Yang datang dengan masalah akan terus mengalami masalah. Yang datang putus asa, pulang tambah putus asa. Tetapi kalau engkau mengalami pertumbuhan, maka saya berani pastikan engkau akan dengan tegap berdiri dan berkata kepada semua masalah, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Sehingga penyembahanmu tidak melulu penuh dengan tangisan-tangisan, ratapan-ratapan, kekalahan-kekalahan. Ada kalanya memang kita harus menangis bukan karena kita mengalami masalah yang besar, tetapi kita menangis karena bersyukur. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Bersyukur karena aku punya Allah yang dahsyat. Bersyukur karena aku terima kasih karunia. Siapakah aku ini? Who am I? Ya kan? Kita punya Allah yang dahsyat. Dan Dia merancangkan yang baik kepada kita. Itulah sebabnya kita harus mencapai tingkat yang sesuai dengan apa yang Allah harapkan kepada iman percaya kita. Jangan saudaraku, kita pengagum lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Aku masih seperti yang dulu. Saudara tahu, ada sekelompok orang gila di rumah sakit jiwa, dites oleh dokter.
Dibawalah mereka ke sebuah kolam yang kosong. Kata dokter ini, saya akan uji apakah kalian sudah sembuh atau belum. Ya, yang merespon dengan baik, dia pasti sudah sembuh. Saya akan hitung dalam hitungan yang ketiga. Anda dengar aba-aba dari saya, oke? Semua sepakat? Sepakat, ada 10-an orang. 1, 2, 3 loncat. Semua loncat, trak. Sampai di dasar kolam itu, patah-patah, bangka-bangka, benjol-benjol. Kenapa? Karena kolamnya kosong. Gak ada airnya. Saya nggak tahu itu siapa yang gila tuh. Iya kan? Tetapi anehnya ada satu yang masih di atas. Dokternya senang. Pasti dia sudah sehat. Datanglah dokter ini ke sana. Kamu kenapa nggak loncat? Lihat tuh teman-temanmu udah pada loncat. Enggak, saya tahu itu nggak ada airnya. Terus kamu ngapain di sini? Pak dokter, izinkan saya menyanyi. Menyanyi? Orang ini mau renang bukan mau nyanyi. Oke lah, lagumu apa? Aku masih seperti yang dulu. Pengalaman, tangkap, masih sakit dia, masih sakit. Saudara, saya berharap Anda bertumbuh, kita semua bertumbuh. Amin. Di dalam Alkitab ada 2 garis besar tentang kondisi kerohanian. Yaitu pertama, saya sebut dengan istilah kanak-kanak rohani. Itu mulai dari bayi rohani sampai kepada anak-anak rohani. Saya istilahkan dengan nama kanak-kanak. Yang kedua, diistilahkan dengan dewasa rohani. Saudaraku yang terkasih, dulu waktu masih kecil, saya senang sekali bermanja-manja kepada papa mama saya. Walaupun mereka orang yang sederhana, tidak berkelimpahan, tetapi dengan penuh kasih sedapat mungkin mereka berusaha untuk memberi yang terbaik kepada saya. Memberikan perhatian, memberikan perlindungan, memberikan rasa aman, bahkan mencukupkan kebutuhan saya. Saya senang bermanja-manja kepada mereka. Saya senang minta digendong papa saya. Saya senang minta digendong mama saya. Itulah masa ketika saya masih kanak-kanak. Terkadang saudaraku saya cengeng. Apa yang saya inginkan ketika itu tidak diberi, maka dengan cara apapun saya berusaha agar supaya orang tua saya menuruti kemauan saya. Cara yang paling gampang adalah menangis. Menangis sambil cakar-cakar di tanah. Dan papa mama saya kalau udah lihat saya begitu, pasti mereka nggak betah. Sehingga mau tidak mau, mereka harus memenuhi keinginan saya. Itulah masa kanak-kanak. Tetapi itu dulu Bapak Ibu. Saat ini saya tidak bisa lagi bermanja-manja kepada mereka. Saat ini saya tidak bisa lagi nangis-nangis sama mereka. Saat ini saya tidak bisa lagi main cakar-cakaran dengan mereka. Saat ini mereka tidak bisa lagi menggendong saya. Badan saya jauh lebih besar dari papa saya. Badan saya jauh lebih gemuk dari mama saya. Saudaraku, tahun demi tahun, waktu demi waktu berlalu, terjadi perubahan dalam kehidupan. Dan sebenarnya itulah gambaran kehidupan rohani kita. Ketika saudara masih kanak-kanak rohani, apa yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apakah itu menjadi sebuah titik tolak untuk Anda meningkat kepada sesuatu? Atau mungkin Anda mendapati sampai saat ini kehidupan Anda masih seperti itu. Ciri khas kanak-kanak rohani itu apa? Statis. Ya. Statis. Tidak bertumbuh. Tidak ada perubahan yang terjadi. Kalau dulu masih suka merajuk, sekarang masih bisa merajuk. Kalau dulu suka ngambek, sekarang masih suka ngambek. Berapa banyak orang yang kelihatan secara umur, secara usia, sebenarnya sudah dewasa, udah beruban. Tetapi kalau tersinggung di gereja, dia langsung bilang dalam hatinya, dengarlah jiwaku. Ini pertama dan terakhir kamu duduk di ruangan ini. Karena tempat ini tidak menjadi berkat untukmu. Wow. Saudaraku yang terkasih, gampang merajuk.
siapa sih yang gak butuh berkat? Semua orang butuh berkat. Tetapi ada yang menghambat berkat. Apa? Pelanggaranmu, dosamu, kemalasanmu. Ya. Dan ketika itu ditegur, orang yang kekanak-kanakan dalam rohani gak bisa terima, men. Gak bisa terima. Emangnya lu sudah suci? Emangnya kamu sudah baik? Kamu belum tentu lebih baik dari saya. Tutup Alkitab. Sambil mandangi pendeta dengan penuh curiga dan emosi yang berlebihan. Responmu berlebihan banget, kawan. Haleluya. Haleluya, saudara. Masih mau menjadi orang yang kekanak-kanakan? Gak mau. Apalagi emosi tidak stabil. Istilah kerennya sekarang itu apa? Ababil, ABG labil. Tidak stabil, saudara. Gak bisa menguasai diri. Terkadang saudaraku sudah tahu firman, tetapi yang namanya ketika emosi itu menguasai, dia tidak bisa mengendalikan diri. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu saya akui, kalau saya marah itu suka meledak-ledak. Seperti saya khotbah hari ini, begitulah kalau saya marah, saudara. Ya. Makanya kalau mau nilai orang itu gampang banget. Cara dia bernubuat itu, ini rahasia. Kalau nubuatan itu keras, seperti itulah dia memang. Karena itu adalah reaksi yang paling tulus keluar dari hati. Mana ada sih orang bohong-bohongan jaim ketika bernubuat? Nggak ada. Jadi kalau dia teriak, seperti itu dia. Kalau dia khotbah, seperti itu dia. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, ya, saya sudah mulai agak menekan sesuatu, ya, menekan sesuatu. Haleluya, haleluya, ya. Yang kemudian apa lagi? Anak-anak rohani itu tidak bisa bertanggung jawab. Benar Bapak Ibu? Bagaimana bisa bertanggung jawab, saudaraku? Karena dia belum mengalami tantangan dalam kehidupan. Belum ada sesuatu yang menjadi tolak ukur untuk menentukan dia sudah bisa atau belum diserai tanggung jawab. Saudaraku, firman Tuhan yang kau dengar itu adalah tanggung jawabmu. Amin. Ini gampang saja kita bicara. Tanggung jawab dalam hal apa, pendeta? Firman Tuhan yang kita dengar seharusnya itu untuk kita kerjakan. Dan anak-anak rohani selalu gagal dalam melaksanakan firman. Belum bisa bertanggung jawab atas hidupnya. Kebanyakan masih dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi di sekitar dia. Nanti ada musim TikTok, dia ikut-ikutan TikTok. Ada musim Reels, dia ikut-ikutan Reels. Puji Tuhan kalau semuanya dibikin dengan cara yang baik. Ya. Ada angin bertiup ke utara, dia ke utara. Angin bertiup ke selatan, dia ke selatan. Yang satu bilang pendeta khotbahnya hebat. Ada di mana dia? Oh, ada di gereja sana, dia pergi ke sana. Oh, pendeta itu sudah ada di gereja ini, dia pergi ke gereja itu. Oh, sebentar dia pelayanan di gereja C, dia ke gereja C. Sehingga seperti Tuhan Yesus maha hadir, dia pun maha hadir. Gereja Kristen jalan-jalan. Coba lihat kiri kanan saudara, ada nggak seperti itu? Coba lihat, coba lihat. Coba lihat, bilang sama dia kalau ketemu, kamu masih anak-anak. Bilang sama dia, ada nggak? Semua dalam ruangan ini mau bertumbuh, amin? Mau tertanam di gereja lokal, amin? Amin saudara? Tidak suka jalan-jalan, katakan amin. Kok mulai berkurang? Mulai berkurang. Nanti dulu pendeta, kalau saya ketemu yang nyaman baru saya beribadah di sana. Ya itu putusanmu lah. Ya. Kemudian apa? Egosentris. Apa-apa tentang saya. Semua harus menyenangkan saya. Kalau boleh pendeta pun harus cari pendeta-pendeta yang suka bikin ketawa. Lucu-lucu. Saya mau usulkan nanti kita undang stand up comedian yang terkenal. Komeng, sorry. Siapa orang Sangir tuh? Mongol suruh datang ke sini. Kebetulan saya dengan istri saya pernah berfoto bareng sama dia. Karena kami berasal dari tempat yang sama. Bukan di Mongolia, bukan. Orang Sangir. USA, Ungke Sangir asli. Kalau saudara coba mau dengar yang lucu-lucu, gak usah ke gereja, dengar stand up comedy. Apalagi kalau dengar bongol, oh ada firman Tuhannya loh. Tapi
Tetapi kenapa kita harus datang ke gereja? Kenapa kita harus ada dalam sebuah komunitas? Karena dalam sebuah komunitas itu kita akan saling menguatkan, saling menyadarkan, saling memberikan pengaruh. Dan kita semua akan bertumbuh bersama. Jadi saudaraku yang terkasih, itulah poin-poin sedikit aja mungkin tentang kekanak-kanakan rohani. Dan sekarang kita akan berbicara tentang bagaimana sih orang yang dewasa dalam rohani. Dengar baik. Orang yang dewasa rohani, poin yang pertama, semakin bertambah dalam mengasihi Tuhan. Itu poin pertama. Semakin bertambah dalam mengasihi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada banyak motivasi orang datang ke gereja. Saya tidak menghakimi saudara. Apapun motivasi saudara, saudara datang di tempat ini. Itulah alasan saudara untuk menikmati kebaikan Tuhan di tempat ini. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, benarkan motivasi saudara, luruskan motivasi saudara. Sebab terkadang Bapak Ibu Saudara, Allah bertujuan memanggil saudara agar supaya saudara berjumpa dengan sesuatu yang benar. Ini loh seharusnya yang membuat kamu mau datang kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan Bapak Ibu, terkadang dia datang bertemu dengan Tuhan bukan karena dia punya masalah. Atau bukan karena baru saja dia naik gaji, naik pangkat dan sebagainya. Bukan. Tetapi saudaraku didasari oleh perasaan yang kuat. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nyaris tanpa alasan apapun. Alasan yang mendasar itu sudah jelas. Bahwa kita semua ada dalam hari ini, ada di tempat ini. Kita semua menerima keselamatan. Itu semata-mata karena kasih anugerah Tuhan yang besar. Kita gak perlu bayar di dalamnya. Kita gak perlu kasih uang untuk mendapatkan semuanya. Dan itulah yang terkadang menggerakkan kita. Karena Allah begitu mengasihi saya, maka saya pun harus mengasihi dia. Baik susah maupun senang, saya harus terus mengasihi Tuhan. Katakan yes. Baik susah maupun senang, saya harus mengasihi Tuhan. Dan ini saudaraku adalah perkara-perkara yang sulit dikerjakan pada hari-hari ini. Pada era seperti sekarang ini. Kenapa? Karena segala sesuatu hanya akan diperhitungkan berdasarkan untung rugi. Saya ke Elusai itu apa untungnya? Kira-kira kalau saya tinggalkan usaha saya dan pergi ke gereja itu apa yang rugi? Saya untung atau rugi berjemaat di sana? Saya untung atau rugi digembalakan oleh gembala itu? Saya untung atau rugi berkenalan dengan WL-WL yang ada di Elusai? Saya untung atau rugi kalau didoakan sama pendoa-pendoa di Elusai? Saya untung atau rugi berjemaat di gereja penyebaran Injil Elusai? Padahal jelas-jelas di gereja itu diajarin jemaat tidak boleh meminjam duit. Kalau saya ada di sana, saya nggak bisa minjam lagi. Saudaraku yang terkasih, saya akan meluruskan apa alasan kehadiran kita dalam ruangan ini. Ya memang betul, orang yang bermasalah harus datang kepada Tuhan. Ya memang betul, orang yang bersuka cita harus bersuka cita karena Tuhan. Tetapi saya mau ajarkan kita sesuatu yang lebih mendasar lagi. Yaitu karena Kristus mengasihi kita tanpa syarat, maka kita pun harus mengasihi dia tanpa syarat. Haleluya. Yang sepakat dengan saya bilang amin. Haleluya. Sehingga saudaraku kita tidak akan mengukur kehadiran kita dalam ibadah berdasarkan untung rugi. Kalau nggak ada untungnya, saya nggak mau ke sana. Saudara, untung atau rugi dalam ibadah itu kan ditentukan oleh saudara sendiri. Amin. Emangnya di gereja ini ditentukan kalau siapa yang kasih pemberian paling besar dia untung. Menerima anugerah ini, awardnya ini. Jalan-jalan ke Israel, nggak ada kan? Siapa yang kelasnya menengah, dia akan dapat berkat Tuhan yang menengah juga. Nggak ada saudara. Kita semua yang menentukan. Di tangan kita penentuannya.
Saudara kalau ingin dapatkan yang terbaik, datang dengan motivasi yang benar. Ya. Jangan bergereja karena mau cari untung. Gak ada saudaraku, untung dan rugi itu tergantung saudara. Kecuali saudara mental orang yang suka terima sembako. Sorry agak keras. Sehingga di mana ada bagi-bagi sembako di sana saudara ada. Saya tidak mengajarkan kita semua memiliki mental yang seperti itu. Jadi kalau gereja nanti sudah gak ada sembako karena musim perang, Anda mau lari kemana? Hah? Miliki dasar yang benar. Cintai Tuhan karena Dia mengasihimu tanpa syarat. Saudaraku yang terkasih, sehingga kalau nggak ada duit Anda masih bisa bersyukur. Ya. Semua orang butuh duit, benar Bapak Ibu? Semua orang butuh duit. Tetapi banyak duit bukan jaminan damai sejahtera. Saya tegaskan sekali lagi. Karena banyak orang yang punya banyak duit, hidupnya juga nggak bisa damai sejahtera. Jadi kalau Anda mendasarkan damai sejahteramu kepada duit, kepada uang, Anda salah, sorry to say. Anda salah. Karena Alkitab bilang sama kita, damai sejahtera itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Betul memang kita harus punya duit. Siapa yang bilang saudara nggak butuh duit, kita nggak butuh duit? Siapa yang bilang? Nggak ada. Kita semua masih butuh duit. Tetapi duit saja tidak cukup. Anda harus punya Tuhan. Amin. Kita harus punya Tuhan. Maka kita akan damai, akan sejahtera. Karena kita bilang itu hanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi poin yang pertama, bagaimana orang itu dewasa dalam iman, dewasa dalam kehidupan rohani. Dia semakin mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Bukan karena ada maunya baru dia datang kepada Tuhan. Kalau semua sudah dijawab, sayonara. Gak ada lagi ke gereja, gak ada lagi ke Tuhan, gak ada lagi komsel dan sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya hari ini kita semua memiliki satu paradigma yang sama. Sebagaimana Tuhan mengasihi saya sewaktu saya masih berdosa. Maka kalau saya ada hari ini, saya wajib mengasihi Tuhan. Amin saudara, amin. Tuhan mengasihi kita, Alkitab bilang ketika Anda dan saya masih berdosa. Dia enggak mengasihi kita karena kita sudah jadi orang baik, enggak. Saudara baca di Alkitab, gak ada itu. Oh ketika bertobat Anda masih jahat juga kok kadang. Dengan istri saudara-saudara masih jahat kok. Dengan suami saudara-saudara masih jahat juga. Padahal sudah bertobat. Tapi lihat kasih Tuhan masih ada saudara-saudara. Dia gak pernah meninggalkan saudara. Kalau Tuhan sama seperti saudara, orang baik maka saya baik, orang jahat maka saya lebih jahat. Wah habislah kita. Amin. Amin saudara. Haleluya. Tegang banget nih orang-orang. Berikan tepuk tangan dulu coba. Haleluya. Jangan terlalu tegang saudara. Memang bawaan orang telaut kalau khotbah itu begini. Ya kan? Tampangnya sangar tapi hati Hello Kitty. Haleluya. Aku soalnya dicambuk sama nubuatan tadi itu. Makanya nubuatannya agak lebih keras lagi ya. Kurang keras yang tadi itu. Sehingga saya bisa lari-lari di sini. Oke, berikutnya. Orang yang dewasa rohani itu punya prinsip hidup yang benar. Amin. Punya prinsip hidup yang benar. Benar ada banyak motivator-motivator terkenal di dunia ini. It's okay. Karena beberapa yang saya dengar dari apa yang mereka sampaikan itu sangat membangun dan kadang selaras dengan firman. Tetapi saudaraku yang terkasih, yang paling parah, ada banyak di dunia ini orang yang sudah jadi orang Kristen tapi masih percaya tahayul. Kita harus sembahyang di rumah orang, di kuburan orang tua kita. Pak udah dengar firman, ya kan? Itu udah masa lalu. Ya, nggak semua budaya itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena terkadang ada budaya yang nyata-nyata menentang firman. Sorry, ini cuma untuk lingkungan kita sendiri. Makan darah itu dilarang atau tidak? Hah? Tapi banyak kan yang masih suka makan darah kan? Banyak kan? Gak usah itu tuh masih terlalu kuat, masih terlalu jauh. Hari Minggu pertama perjamuan kudus, benar kan? Benar. Minggu pertama perjamuan kudus, atau kalau enggak Paskah.
Apa yang saudara tunggu di sana? Hah? Ayat firman Tuhan. Oh Tuhan, bicaralah sama saya. Bener loh ayatnya. Tuhan itu tahu benar-benar isi hati saya. Nah kebetulan ayat itu berhentilah berhutang. Wah kan? Benar loh. Di foto di-upload Facebook. Karena kebetulan Tuhan bicara sama saya. Saudara, kebetulan Anda dapat ayat yang bagus. Bagaimana kalau saudara dapat ayat seperti peristiwa Paskah beberapa tahun yang lalu? Iblislah bapamu. Wih, kira-kira bagaimana? Langsung Anda bilang, Tuhan bicara sama saya. Iblislah bapamu. Saudara, dan kemudian saudara mau upload di Facebook. Bisa begitu? Bisa? Kenapa harus tunggu Paskah? Kenapa harus tunggu pas perjamuan kudus baru saudara bilang, Tuhan bicara sama saya. Tiap hari juga Tuhan bicara sama Anda. Tapi Anda pura-pura gak dengar. Yang lebih parah lagi Anda pura-pura gila. Padahal udah firman Tuhan kan udah sering doa pagi kan. Saya tahu ada beberapa yang gak doa pagi. Tapi tiap pagi dia punya kebiasaan baca Alkitab. Tapi saya heran kenapa harus tunggu momentum. Harus tunggu nanti Paskah. Harus tunggu nanti perjamuan kudus. Baru ambil ayat tuh kayak orang. Tuhan bicaralah sama saya. Wah bahaya. Kiamat sudah dekat. Ada yang seperti itu saudara. Saya gak menyalahkan ayatnya loh. Tapi saya menyalahkan prakteknya. Saya mau koreksi prakteknya. Itu zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu itu kan ada urim tumim tuh kan. Ditutup dadanya imam itu kan. Diambil serat A atau B. Sekarang gak ada seperti itu. Karena Tuhan bicara setiap saat. Jangan keraskan hatimu. Amin. Tuhan bicara setiap waktu. Jangan keraskan hatimu. Jangan tegar tengkuk. Tuhan itu bisa berbicara lewat apa saja. Jangan keraskan hatimu. Bahkan kepada batu sekalipun. Kepada pohon sekalipun Anda bisa pakai mereka untuk bicara kepadamu. Gak perlu tunggu momen-momen tertentu. Haleluya. Haleluya. Haleluya saudara. Tapi saya gak melarang saudara mengupload itu di Facebook atau di Instagram ya. Cuma saya mau koreksi dulu. Praktek-praktek atau motivasi-motivasi yang gak benar. Tiap hari Tuhan bicara sama saudara. Ya. Kita harus punya prinsip hidup yang benar. Terkadang saudaraku, apa yang ada dalam realita kehidupan itu berbeda dengan firman Allah. Dan saudara kita harus cermat untuk menyikapi. Kita harus belajar lebih lagi untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan. Hari ini saudara tantangan terbesar adalah dilegalkan LGBT di gereja. Ada beberapa negara yang pendeta gak mau memberkatinya di penjara. Dan itu tantangan terberat. Apakah gereja penyebaran Injil Elusai akan menikahkan Abraham dan Paulus di ruangan ini? Atau Maria dan Yohana di ruangan? Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Woi jemaat, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Waduh, saya jadi ingat kalau teriak-teriak begini, jadi ingat waktu dulu mimpin mahasiswa untuk demo di depan Polda. Saudara, waktu itu saya demo karena mungkin terbiasa berkhotbah di lapangan, jadi saya naik di pagarnya Polda dan saya pimpin demo. Waktu itu saya nggak tahu, saya nggak sadar kalau saya ini pendeta. Yang saya tahu saya mahasiswa, agen perubahan, agent of change. Perubahan di bangsa dan negara itu terjadi karena pemuda, karena mahasiswa. Mahasiswa adalah agen perubahan. Saya naik di atas pagar dan pimpin. Saya nanti sadar ketika beberapa TV swasta itu sudah mulai bikin sorot. Sudah mulai disuting. Baru di situ Roh Kudus bilang, turun pendeta.
Maka saya turun dari atas pagar itu. Saya langsung kasih megafon ke teman saya. Kamu aja yang pimpin. Saya mau turun dulu. Nanti daripada saya nanti masuk ANTV nanti. Pendeta mimpin demo. Aduh memang. Jadi saudaraku yang terkasih, kita harus punya prinsip iman. Amin. Harus punya prinsip. Yang paling sulit itu dalam hal berniaga, berbisnis. Teman-teman pengusaha, teman-teman pebisnis, teman-teman pedagang. Minta kekuatan dari Tuhan, berdoa. Agar saudara dikasih hikmat. Karena kita juga harus berkuasa di dalam area-area kehidupan. Di bidang manapun. Siapa bilang pendeta gak boleh berpolitik? Boleh. Sebab kalau gak ada pendeta yang berpolitik, gak ada anak Tuhan yang berpolitik, hancurlah negara ini. Saudara tahu Israel zaman dulu, itu berasal dari orang-orang yang punya rohani yang kuat. Yang diperintahkan untuk memimpin. Tapi ketika orang-orang yang punya kerohanian yang gak bagus yang memimpin, hancurlah negara itu. Terakhirnya apa? Masuk ke pembuangan. Jadi saudara, kita harus jadi garam dan terang di bangsa kita. Alkitab tidak pernah melarang Anda mau kemana, tetapi lakukan dengan cara yang benar. Katakan amin. Anda harus jadi orang Kristen yang punya prinsip. Kalau yang lain korupsi, biarin aja mereka korupsi. Alasannya ada, salah posting. Saya pikir ini rekening umum, gak taunya saya posting ke rekening pribadi. Sorry. Padahal niatnya apa? Korupsi. Saya salah mindahkan lokasi. Seharusnya lokasi benda itu ada di sini. Tapi kebetulan kurir saya salah antarnya ke rumah saya. Padahal memang niatnya mau nilep. Saudara lihat, saudaraku, terkadang hukum dunia itu sangat bertentangan dengan hukum firman. Dan disinilah kedewasaan iman anak-anak Tuhan diuji. Disinilah kedewasaan rohani kita diuji. Kemana kita harus memilih. Makanya firman Tuhan bilang, banyaklah dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyaklah orang menuju ke sana. Tetapi sempitlah jalan yang menuju keselamatan. Dan sedikit orang yang melaluinya. Saudara, hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan saudara. Pastikan Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Agar pilihan Anda menjadi pilihan yang tepat. Haleluya. Milikilah prinsip hidup yang benar. Amin. Amin saudara. Berikutnya. Orang yang dewasa rohani itu berbuah. Ada buahnya Bapak Ibu. Ada buahnya. Jadi kita semua dipanggil bukan cuma untuk menjadi jemaat yang taat. Kita semua dipanggil bukan cuma untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia. Tetapi ada puncak dari perjalanan iman kita. Di samping keselamatan yang sudah pasti. Tetapi kita harus menghasilkan buah-buah dalam kehidupan rohani. Buah pertobatan itu jelas. Buah pelayanan itu jelas. Amin. Dan buah paling utama dari semuanya adalah jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Itulah amanat agung. Sehingga Bapak Ibu Saudara, jangan lagi kita hanya berpikir yang penting saya sudah ke gereja, yang penting saya sudah pelayanan. Saudaraku, cukuplah itu semua. Saudara berpikir begitu, itu keliru Bapak Ibu. Sebab Tuhan minta agar supaya saudara dan saya melaksanakan, menjadi agen untuk mensukseskan amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah, baptislah. Iya kan? Kita semua harus sampai ke sana. Ada yang bilang, pendeta, saya gak pintar kalau bicara. Pendeta, saya gak bisa kalau ikut penginjilan. Apalagi penginjilan sampai ke pelosok-pelosok. Saya gak bisa pendeta. Jangankan naik pesawat. Naik bemo aja kepala saya udah puyeng. Saudara bisa berkontribusi dalam hal-hal yang lain. Amin. Semua orang harus ikut berpartisipasi dalam upaya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Sekali lagi, semua orang harus ikut berpartisipasi dalam upaya memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Kalau pikiran kita seperti itu, saudara, kita nggak akan berantem oleh karena hal-hal yang itu aja. Di dalam. Sekali-sekali saudara keluar, pergi ke jalanan dan mulai memberitakan Injil. Sebab kalau dalam ruangan ini kita sama-sama jago memberitakan Injil,
Di Komsel, di mana, oh yang satu baru bilang begini, yang lain bilang, oh sebenarnya begini. Yang satu lagi bilang begini seharusnya. Untuk apa itu? Apa gunanya? Karena semua sudah tahu firman. Firman itu harus diberitakan kepada mereka yang belum mendengar. Kristus itu harus dikabarkan kepada mereka yang belum menerima Kristus. Amin. Amin saudara. Jemaat Tuhan, gereja penyebaran Injil harus menjadi jemaat misioner. Jemaat yang pergi menghasilkan buah. Saudara, namanya aja gereja penyebaran Injil. Tapi maunya di dalam aja. Ya, lama-lama jadi gudang garam. Kalau sudah jadi gudang garam, mulai muncul encok, begalinu, sakit kepala dan sebagainya. Tekanan darah tinggi, jantungan dan sebagainya. Nah itu karena udah kebanyakan di dalam tuh. Beberapa waktu yang lalu saya ke dokter dan dokter marah sama saya. Ini apa ini Pak? Loh kenapa Bu? Ini lemaknya banyak banget. Bapak ini orang mana sih? Saya orang Sulawesi Utara. Manado ya? Iya itu ibu kota provinsi. Pasti, betul. Kok bisa loh? Iya udah terkenal itu. Kebanyakan. Jadi kalau kita kebanyakan di dalam, nah hati-hati tuh. Tapi ada waktunya saudara ikut pelayanan, ya kan? KKR di mana? Pergi. Pelayanan misi kemana? Oh ada kegiatan bagi-bagi sembako, pergilah. Terlibat dalam pelayanan. Oh ada pelayanan di porong, di penjara tuh, pergilah. Kemanapun. Amin saudara? Amin. Berbuah dalam kedewasaan. Jangan seperti lagu tadi itu, aku masih seperti yang dulu. Berapa jiwa yang sudah saudara bawa kepada Tuhan? Ya. Berapa jiwa yang sudah Anda perkenalkan tentang Yesus? Berapa jiwa yang hari-hari ini engkau sedang doakan? Ya. Itu tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Itulah orang yang dewasa. Saudaraku yang terkasih, orang yang dewasa bukan lagi berpikir tentang bagaimana supaya saya. Orang yang dewasa berpikir bagaimana agar supaya nama Tuhan dimuliakan. Bagaimana agar supaya Injil diberitakan. Bagaimana agar supaya ada damai sejahtera di rumah orang itu. Bagaimana agar suami istri ini berdamai. Bagaimana agar supaya orang tua dan anak ini dipersatukan kembali. Bagaimana agar supaya keluarga yang retak itu mulai diharmonisasi kembali. Itulah orang yang dewasa. Amin saudara. Ada kehidupan yang baik. Ada level yang lebih naik. Kenapa? Karena memang Tuhan membawa kita ke arah ketetapan-ketetapan ilahi. Nilai-nilai kerajaan Allah. Oke, ada 3 poin ciri kedewasaan. Yang pertama bertambah dalam kasih kepada Tuhan. Yang kedua bertumbuh dalam prinsip hidup yang benar. Yang ketiga berbuah. Nah, sekarang sebelum saya tutup. Ada pertanyaan terakhir, kenapa kita harus dewasa? Haleluya. Kenapa sih kok dewasa sampai jenuh saya dengar tuh. Pertanyaannya sekarang kenapa saya harus dewasa? Ya. Yang jelas dalam ayat tadi yang sudah kita baca. Dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Saudara buka aja sendiri, gak usah tunggu tayangan dari ini. Yang pertama agar supaya kita gak gampang disesatkan. Benar saudara? Gak gampang disesatkan. Hari-hari ini kalau saudara lihat YouTube, banyak sekali penyesatan di sana. Ada Kristen gaya baru. Ya. Ada Kristen progresif. Ada lagi banyak. Waduh banyak. Sampai saya alergi kalau bahas itu. Saudara. Ya. Tetapi kalau kita tahu firman yang benar. Dengar firman dengan baik. Bukan sambil ngantuk apalagi main handphone. Wah saudara. Yang lagi main handphone langsung. Kita gak akan gampang disesatkan. Amin. Itu poin yang pertama. Yang kedua. Kenapa kita harus dewasa? Karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kristus gak akan menikah dengan orang yang kekanak-kanakan. Ya. Seringkali kita mendengar bahwa gereja adalah mempelai wanita dan Kristus adalah mempelai pria. Dan akan ada pernikahan yang dipersatukan. Di awan-awan permai, ada lagunya, ada pertemuan di udara. Ya. Kita akan menyongsong Kristus sebagai mempelai pria. Dan saudaraku, orang yang kekanak-kanakan gak mungkin akan ada di sana. Orang yang masih hidup dalam dosa gak mungkin ada di sana.
Orang yang masih diperintah oleh emosinya nggak mungkin akan ada di sana. Itulah sebabnya saudaraku, kenapa kita harus dewasa secara rohani. Karena kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Yang berikutnya, karena sasaran Tuhan bukan cuma sekedar dewasa, tetapi karena setelah Anda dewasa, maka pasti Anda akan berbuah. Ya. Kalau masih kanak-kanak mana bisa berbuah? Kecuali cangkokan kali ya. Ya. Tapi cangkokan itu pun bukan karena masih kanak-kanak. Dia sudah tua memang. Udah ada buah, tinggal dikerut aja, diserut, dan kemudian akan keluar akar-akar baru dan dipindahkan. Ya. Jadi memang sudah waktunya. Dia sudah dewasa, sudah menghasilkan buah. Jadi saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita berbuah, bukan cuma sekedar jadi dewasa. Boro-boro berbuah, dewasa aja kagak, gimana mau berbuah? Ya. Itulah sebabnya hari ini saudara harus masuk dalam proses pendewasaan. Selaraskan hidupmu dengan firman. Selaraskan hidupmu dengan Injil. Padankan dirimu dengan pola-pola yang benar. Baca firman Tuhan, belajar dengan baik. Sehingga ketika ada sesuatu yang asing yang mencoba mengendalikan hidupmu, engkau sudah tahu firman Tuhan itu sebenarnya nggak begitu. Firman Tuhan bilang begini. Engkau akan terus bertumbuh. Kemudian, kenapa kita harus dewasa? Karena dalam hidup kita, dalam hidup kekristenan kita, ada tanggung jawab yang Tuhan sudah beri. Amanat agung itu harus sampai tuntas. Dan hanya orang dewasa yang bisa mengerjakan hal itu. Yang masih kanak-kanak nggak mungkin bisa. Kemudian apa? Yang kelima. Karena Tuhan akan menguji kehidupan kita dengan api. Jadi jangan saudara pikir sudah ya nggak usah dewasa-dewasa lah. Sekarang pun gak jadi masalah. Yang penting masih bernapas dan hidup. Gak usah lah dewasa. Alergi juga dengar tuh. Saudara, hari ini Anda punya pikiran begitu. Tapi Alkitab bilang, satu waktu kehidupan masing-masing orang akan diuji dengan api. Dan kalau Anda masih kekanak-kanakan, Anda akan hangus, terbakar, hilang dari peredaran. Saya nggak nakut-nakuti, silahkan baca Alkitab. Itulah sebabnya saudaraku, kita harus bertumbuh. Kita harus dewasa. Mulai hari ini saudaraku menyerah kepada Tuhan. Mulai belajar firman Tuhan. Yang masih bertentangan dengan firman, mulai selaraskan hidupmu dengan firman. Apa yang menjadi cermin kita? Apa yang menjadi patokan kita? Apa yang menjadi standar kita? Apa yang menjadi tolak ukur kerohanian kita dewasa? Firman Tuhan. Sepadan atau belum dengan firman? Selaras atau belum Anda dengan firman? Apakah Anda sudah mengasihi Tuhan? Ataukah Anda sudah berbuah atau belum? Apakah Anda punya prinsip hidup yang benar atau belum? Semuanya itu adalah ciri kedewasaan yang harus ada dalam kehidupanmu. Jadi hari ini kita gak melulu bicara berkat. Itu next lah. Bagaimana diberkati? 3 langkah menuju sukses. 4 langkah menuju hidup yang berkati. 5 tangga menuju keuangan yang merdeka. Wah ya nanti itu. Next. Hari ini saudara kita semua belajar dewasa dulu. Amin. Karena kalau orang dewasa, dia bukan lagi tertuju kepada hal-hal yang lahiriah. Yang utama adalah hal-hal yang rohani. Tuhan Yesus memberkati kita semua.